Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh anugerah Allah yang memelihara kita, memanggil kita untuk kembali beribadah kepadanya pada minggu ini. Saya menyambut saudara sekalian yang pertama kali mengikuti channel ini. Biarlah kita dengan sukacita dan channel ini boleh menjadi berkat bagi saudara ketika kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkat dan anugerah Allah juga Tuhan boleh limpahkan. Mari saudaraku, persiapkanlah hati kita dan kita akan bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin.
Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita pada minggu ini adalah datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita mau mempersembahkan puji-pujian bagi Allah Tritunggal. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Dia adalah Allah yang besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat itu. Terpujilah Allah di tempat yang terang. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Karena Dia adalah Allah yang maha besar dan sangat terpuji, maka tinggikan dan pujilah nama-Nya dengan segenap hati. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ya Tuhan, Kaulah satu-satunya Allah yang hidup. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami. Biarlah setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya Tuhan,
inilah puji-pujian ya Tuhan setiap hari. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Bapa kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, sekaligus Allah yang begitu mengasihi kami. Bapa dalam surga, kami menyadari Tuhan keberadaan kami hari ini. Jikalau kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami, itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelayakan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata adalah karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Ini semua ya Tuhan karena anugerah-Mu semata dalam hidup kami. Kami menyerahkan kebaktian kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin kebaktian ini. Kami menyerahkan doa ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, berita anugerah pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kepada Allah kita yang maha besar dan maha kuasa, kita mengangkat hati dan suara kita, kita persembahkan puji-pujian kepada-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau-lah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
Tuhan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah hidup. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saya rindu mengajak kita mengingat kembali sukacita hati kita ketika kita datang kepada Tuhan penuh dengan luapan syukur. Ketika kita rindu melayani Tuhan karena syukur. Ketika kita memberi bagi Tuhan karena syukur. Ketika kita menyembah Tuhan karena syukur. Syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima di sepanjang hidup kita. Syukur atas anugerah penebusan yang telah kita terima di dalam darah Yesus Kristus. Mari saudara-saudari terkasih, maukah dengan penuh syukur kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup kita berharga bukan karena emas perak, bukan dengan emas perak, tapi karena darah Yesus di kayu salib. Kau menebus diriku karena
karena kasih Yesus yang tercurah. Oleh segenap kasih, karena pengorbanannya bagi kita. Pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ku letakkan pada Mustahil ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hidup kita seutuhnya milik Tuhan. Dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mustahil ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Bawalah hati kita lebih dalam lagi menyembah-Mu. Persiapkan hati kita masuk hadirat-Mu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama-tama ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga pejabat di daerah-daerah. Ya Bapak, di saat-saat bangsa dan negara kami menghadapi berbagai macam kondisi yang sulit, mulai dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir, juga ditambah dengan krisis ekonomi dan juga krisis politik. Bapa di surga, kami memohon Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Khususnya di dalam pendistribusian vaksin COVID-19 yang saat ini tengah dilakukan. Biarlah Engkau yang memimpin segala sesuatunya, sehingga boleh berjalan dengan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami dari GKA Gloria khususnya. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang kami alami, Bapa, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan ketika kami harus menghadapi berbagai macam masalah, baik itu berkaitan dengan keluarga, dengan pekerjaan kami, maupun dengan kesehatan kami. Bapa di surga, kami percaya ya Tuhan bahwa ketika kami berdoa, Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan dan memberikan kepada kami jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kami alami. Bapa dalam surga, inilah ya Tuhan doa kami. Kami mau menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari bersama-sama dengan umat Kristen di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Bapa, inilah kerinduan hati kami. Biarlah melalui pemberitaan firman kami boleh dibentuk serupa dengan Yesus Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita boleh bertemu kembali dan kita boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan satu bagian firman Tuhan, pada kesempatan ini
kita akan bersama-sama menyiapkan diri, kita akan berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menopang akan kehidupan kami. Hari demi hari kami jalani minggu lepas minggu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memasuki minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Anugerah Allah telah menyertai kami sepanjang bulan di tahun yang baru ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Satu kerinduan kami ya Tuhan ketika kami beribadah bersama pada minggu ini. Roh Allah menuntun kami, Roh Allah memimpin kami, Roh Allah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan karuniakan kepada kami hati seorang hamba, yaitu hati yang mau taat di hadapan Tuhan. Telinga seorang murid, yaitu telinga yang mau mendengar. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan, biarlah firman Tuhan dapat dikomunikasikan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-50. Saya akan bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini. Saya akan berhenti dari hingga ayat yang ke-40. Setelah itu saya akan loncat ke ayat yang ke-47. Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah sampai keseluruhan perikop daripada firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 hingga 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Lalu kita loncat ke ayat yang ke-47. "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di daerah Palestina kita itu mengenal ada dua danau yang sangat terkenal. Satu yang kita kenal sebagai Laut Mati atau Dead Sea, dan satunya lagi adalah Danau Galilea. Dua-duanya ini terletak di sekitar lembah Yordan. Laut Mati adalah satu danau yang mengandung kadar garam yang luar biasa tingginya, sehingga di sana tidak ada lagi kehidupan baik flora maupun fauna yang sanggup bertahan hidup dengan salinitas yang sedemikian ekstrim itu. Bahkan dikatakan bahwa tingkat keasinan daripada Laut Mati ini adalah 10 kali lebih asin daripada air laut yang ada di sekitarnya. Nah, dikatakan dia sebagai Laut Mati. Kenapa? Karena danau ini atau Laut Mati ini, dia hanya menerima air dari sekitarnya. Dan dia tidak pernah mengalirkan keluar air yang ada.
Namun beda dengan Danau Galilea, yaitu danau di mana tempat Yesus pertama kali memanggil para murid. Danau ini di sekitarnya itu memiliki banyak kehidupan. Ada ikan yang banyak di Danau Galilea ini. Laut Mati ini tidak kondusif bagi kelangsungan akan makhluk hidup. Ia menjadi muara yang buntu bagi sungai Yordan dan sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Di sisi lain kalau kita lihat, di daerah ini dikatakan tidak ada tumbuhan dan tidak ada hewan yang sanggup bertahan hidup. Tidak demikian dengan Danau Galilea. Danau Galilea tidak hanya menerima, tapi dia juga memberi atau mengalirkan. Dia menerima air dari hulu, tapi dia juga mengalirkan air ke hilir yang ada. Nah, danau ini, baik Danau Galilea maupun Laut Mati ini boleh dikatakan adalah sebagai satu bentuk gambaran pribadi yang hanya mau menerima, seperti Laut Mati itu. Sedangkan Danau Galilea adalah gambaran pribadi yang menerima tetapi juga mau memberi. Hari ini di dalam kehidupan yang kita jalani, saya tidak tahu apakah engkau dan saya ini adalah diibaratkan seperti Laut Mati yang hanya mau menerima tapi tidak pernah memberi. Atau engkau dan saya adalah seperti Danau Galilea yang bisa menerima tapi juga memberi. Di dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, kita harus belajar agak hati-hati. Jangan sampai hidup kita ini diibaratkan seperti Laut Mati yang selalu hanya mau menerima tapi tanpa pernah mau memberi. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan sanggup bertahan untuk hidup. Kita harus belajar seperti Danau Galilea yang bisa menerima tapi juga bisa memberi. Di situ ada kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, Tuhan juga ingin kita seperti demikian, yaitu seperti Danau Galilea ini. Kita bisa menerima berkat yang datang daripada Tuhan, tapi kita juga belajar dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita menerima, tapi kita juga memberi. Nah, oleh karena itu hindari pemikiran bahwa saya ini masih kekurangan. Bagaimana saya bisa memberi? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terus dikuasai oleh pemikiran bahwa kita sendiri masih kurang dan kita tidak bisa memberi, maka gaya hidup yang demikian atau jiwa yang demikian akan membuat kita menjadi manusia yang kerdil dan miskin adanya. Tapi sebaliknya kita harus belajar bahwa kita yang telah menerima, kita juga belajar untuk memberi. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-50. Nah, di sini kita melihat ada satu dialog antara Yesus dengan Simon sebagai tuan rumah. Lalu di situ hadir seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang berdosa. Nah, dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana kita bisa memberi karena kita sudah menerima begitu luar biasa banyak daripada Tuhan. Nah, dari kenyataan inilah kita belajar bahwa yang pertama, hanya orang yang sudah mengalami anugerah Allah yang mampu merespon Allah dengan syukur yang keluar dari hatinya yang tulus, yaitu dengan memberi. Dalam perikop yang firman Tuhan yang kita baca ini, dalam dialog Yesus dengan Simon, Yesus di sini memberikan satu analogi tentang dua orang yang berhutang. Nah, ketika dalam dialog ini kalau engkau dan saya baca baik-baik, mulai dari ayat ke-41, firman Tuhan berbunyi demikian. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi akan dia? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua orang yang berhutang ini
Satu dikatakan berhutang 500 dinar. Satunya adalah 50 dinar. Nah, dalam dialog ini, Yesus bertanya kepada Simon, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Maka di sini Simon menjawab, dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Lalu Yesus merespon jawaban daripada Simon, betul pendapatmu itu. Nah, dari analogi ini, mengenai dua orang yang berhutang, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa orang yang telah mengalami anugerah pengampunan, keselamatan, itulah orang yang mampu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk memberi. Semakin banyak engkau diampuni, semakin banyak engkau menerima anugerah, maka orang itu akan lebih lagi dikatakan mengasihi. Memang benar bahwa perempuan ini dahulunya dikenal sebagai seorang yang berdosa. Namun sekarang dia adalah orang yang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Artinya sebagai seorang yang pendosa, dia telah menerima anugerah pengampunan, menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Apa yang sekarang dilakukan oleh perempuan terhadap Kristus? Bagaimana dia meminyaki akan Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak wangi. Ini adalah satu bentuk ucapan syukur, kasihnya yang begitu besar kepada juru selamat yaitu Yesus Kristus, yang oleh karenanya dosa orang perempuan ini diampuni. Sekarang dia adalah pribadi yang merasakan betapa Kristus mengampuni dia, betapa Kristus menerima dia. Ketika dia merasakan kasih daripada Tuhan, pengampunan yang datang daripada Allah, sebagai satu bentuk respon ucapan syukurnya, kasihnya kepada Kristus, maka perempuan ini melakukan tindakan bagaimana dia mengurapi akan Yesus dengan minyak wangi. Syukur adalah merupakan satu bentuk pengakuan bahwa segala yang ada yang sekarang yang dia miliki, itu karena dia tahu itu adalah anugerah Allah. Itu semuanya adalah berkat yang datang daripada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, kita juga bertemu dengan satu kisah, yaitu bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang pemungut cukai yang bernama Zakius. Kisah pemungut cukai yang memanjat pohon. Dia ingin melihat Yesus yang lewat. Dia ingin mengenal siapakah Kristus itu. Nah, dalam perjumpaannya dengan Yesus, ketika Yesus berkata, "Hai Zakius, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Dalam perjumpaan dengan Kristus itu, ketika Zakius mengalami pengampunan yang datang daripada Allah, dia menerima penerimaan yang datang daripada Kristus. Di situ pun kita melihat bagaimana Zakius berespon setelah itu. Dia katakan kepada Yesus dan kepada orang banyak pada waktu itu, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Kemudian pun ia berjanji, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Tuhan Yesus menanggapi perkataan Zakius ini dengan berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Zakius yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah dia mengungkapkan rasa syukurnya, bagaimana dia belajar memberi. Pembaruan rohani dialami oleh Zakius. Ini dapat dilihat dari perubahan sikapnya, yaitu seorang pemungut cukai yang dahulunya hanya mengerti konsep bagaimana dia terus menerima, bagaimana dia terus menagih pajak yang banyak dengan menaikkan beban-beban pajak kepada masyarakat yang ada. Sekarang engkau lihat dalam perjumpaannya dengan Kristus, maka sekarang dia belajar untuk melepas. Sekarang dia belajar untuk memberi. Dulu sebagai seorang pemungut cukai, yang ada dalam benak pikirannya hanya satu, yaitu menerima, mengumpulkan dan mendapatkan lebih banyak. Tapi sekarang setelah dia berjumpa dengan Kristus, disitulah dia mulai belajar memberi. Saya percaya engkau dan saya adalah pribadi yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah engkau dan saya juga belajar seperti perempuan ini? Perempuan yang berdosa dalam Lukas pasal yang ke-7, atau seperti Zakius dalam perjumpaannya dengan Kristus,
Maka di situ dia mulai belajar untuk memberi. Kita belum belajar untuk hidup jika kita belum belajar untuk memberi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan kita, sesungguhnya dikatakan ketika kita belajar untuk memberi, karena terlebih dahulu kita sudah menerima. Oleh karena itu tema khotbah kita minggu ini adalah memberi karena sudah diberi. Dan itu pun semuanya kita harus sadari itu sebagai satu anugerah yang datang daripada Tuhan. Saya tidak tahu apakah engkau pernah ketika beribadah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan satu penghayatan dan keyakinan. Kenapa Tuhan begitu mengasihi engkau dan saya? Kenapa Tuhan menciptakan engkau dan saya? Nah, keyakinan seperti ini pernah saya alami. Ini menjadi satu momen yang begitu luar biasa. Kita melihat tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur yang melimpah. Karena kita menyadari ketika Tuhan menciptakan engkau dan saya, Tuhan juga memberikan anugerah supaya kita boleh menikmati kasih karunia yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Kita diampuni, kita diundang dan kita terhisap menjadi bagian anggota keluarga Allah. Dan kita boleh menyembah kepada Tuhan. Nah, di dalam anugerah Allah yang begitu berlimpah ini, nah disitulah kita meresponi. Kita mau mengucap syukur. Kita mau mengembalikan, kita mau memberi. Kan kita melihat semuanya itu sebagai satu anugerah yang datang daripada Tuhan. Coba kita bayangkan sejenak. Jika kita pernah dikasih seseorang, namun kita tidak sanggup membalas kebaikan orang itu. Orang itu sudah berkorban habis-habisan untuk kita. Menolong kita dalam segala situasi dan membantu kita. Saya percaya sebagai satu pribadi, engkau dan saya akan berjuang keras untuk membalas kebaikan orang itu. Nah, jika kita tidak sanggup membalas, di situ kita mungkin akan timbul satu rasa sedih. Kita terus berjuang untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Karena kita sudah merasa menerima kebaikan dari orang ini. Nah, terlebih sekarang, Tuhan yang sudah menyelamatkan engkau dan saya. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Maka disitulah biarlah hati kita juga dipenuhi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur sebagai anugerah untuk memberi kepada Tuhan. Memberi tidak hanya memuliakan Tuhan. Kita juga percaya memberi itu juga merupakan satu anugerah yang Tuhan percayakan kepada engkau dan saya. Karena tidak semua orang yang menerima itu memiliki hati yang bisa memberi. Maka pada waktu engkau dan saya ketika menerima pemeliharaan daripada Tuhan, menerima berkat yang datang daripada Tuhan, lalu Tuhan juga memberikan kepada kita hati yang bisa memberi. Nah, disitulah kita mengucap syukur sebagai satu anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, secara khusus di dalam ayat yang ke-47, disinilah kita melihat bagaimana Yesus berkata kepada Simon, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih." Dengan kata lain, kalau kita melihat tujuan daripada pengajaran Kristus, bahwa kita banyak berbuat kasih, bukanlah itu menjadi penyebab, melainkan akibat. Kita yang sudah diampuni, kita yang sudah menerima sukacita keselamatan yang datang daripada Tuhan. Sebagai akibat kita sudah diterima dan diampuni. Nah, sekarang kita didorong. Dalam hati kita muncul satu kerinduan untuk mengucap syukur dengan memberi kepada Tuhan. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni akan kita. Pengampunan atau pembebasan dari segala hutang, kesalahan dan dosa datang terlebih dahulu daripada Allah. Baru kemudian muncul satu kasih, rasa syukur, rasa terima kasih kita sebagai reaksi manusia atas pengampunan yang Allah anugerahkan kepada engkau dan kepada saya. Saat ini ketika kita merasa sulit untuk memberi dalam kasih,
Apakah karena kita telah lupa bahwa sesungguhnya engkau dan saya adalah pribadi yang sudah menerima, bahkan menerima dalam kelimpahan yang datang daripada Tuhan. Kita yang sudah menerima, mari kita belajar untuk memberi. Memberi adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Memberilah dengan sukacita, bukan dengan sedih atau dengan paksaan. Ketika engkau dan saya mempunyai hati untuk memberi, maka pandanglah itu sebagai satu bentuk anugerah yang Tuhan titipkan. Mengapa kita sulit memberi? Mengapa kita sulit untuk membagi? Seperti apa yang dilakukan oleh Simon di dalam bagian ini. Sehingga Yesus berkata kepada Simon, "Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Engkau tidak mencium aku, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak." Padahal apa yang Yesus katakan di dalam bagian ini, yaitu memberi air untuk membasuhi kaki, mencium yaitu menyambut tamu, dan meminyaki kepala daripada tamu yang datang. Itu adalah keramah tamahan yang harus dilakukan oleh masyarakat Yahudi, orang-orang pada zaman itu. Tapi itu diabaikan oleh Simon. Kenapa Simon berpikir demikian? Karena hati dan pikirannya itu penuh hanya tertuju kepada dirinya. Nah, oleh karena itu kita belajar. Supaya kita bisa belajar untuk memberi. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima. Pandanglah pada Tuhan dan berkat-berkat yang telah diberikan. Lalu lihatlah sesama kita. Dia meminta kita untuk mengasihi. Dia memberkati kita supaya kita juga belajar untuk berbagi. Karena itu di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Di dalam perikop sebelumnya. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Firman Tuhan juga mengatakan, "Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, maka kamu akan diberi." Ini tidak berarti bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dalam hal keuangan atau materi. Tetapi kalau kita belajar untuk memprioritaskan, bagaimana memprioritaskan Tuhan lalu memberi kepada sesama kita, maka Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan engkau dan kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dengan belajar memberi kepada Tuhan, belajar memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, belajar peduli dengan memberi kepada sesama kita, dan disitulah kita akan melihat anugerah Allah yang Tuhan terus titipkan di dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi yang saya ingin sampaikan. Dikatakan pada awal abad ke-19, ada seorang dokter yang bekerja di daerah terpencil di Minnesota, yaitu di Amerika. Satu hari dikatakan ada satu keluarga penduduk asli Amerika, yaitu orang Indian, yang memohonnya supaya datang ke rumahnya, ke kampungnya untuk membantu menyembuhkan nenek mereka yang sudah tua itu, yang sedang sakit parah. Nah, dokter ini karena dimintai tolong, akhirnya dia datang. Dia mendiagnosa keadaan sakit daripada sang nenek. Di kemudian hari dia memberikan pengobatan serta memberikan beberapa instruksi terperinci untuk merawat daripada sang nenek. Singkat cerita, melewati satu waktu, nenek itu sembuh. Beberapa minggu kemudian seluruh keluarga dikatakan, keluarga besar daripada sang nenek yang memintai tolong dokter di Minnesota itu. Lalu mereka melakukan perjalanan dari tempat tinggal mereka lalu menuju kota di mana dokter ini sedang praktek. Ketika mereka bertemu, keluarga daripada sang nenek ini menghadiahi dokter ini sepasang sepatu yang dikenal dengan istilah mokasin. Yaitu sepatu dari kulit, dari bulu halus yang berusia dikatakan 150 tahun yang dibuat oleh leluhur mereka. Orang-orang India ini senang dengan mokasin ini. Mereka buat sebagai satu tradisi turun-temurun. Dan sepatu mokasin yang diberikan itu
Dikatakan sudah berusia 150 tahun. Ketika dokter tahu akan usia dan nilai daripada sepatu mokasin ini, maka dia menolak akan pemberian itu. Karena dia menganggap barang ini terlalu bagus. Barang ini terlalu bernilai. Dia katakan pertolongan dia adalah tidak seberapa dibanding dengan nilai dan arti daripada sepatu mokasin ini. Tapi di kemudian hari kepala suku ini, dia menjawab keluarga daripada sang nenek itu. Dia berkata, Anda telah menyelamatkan hidup ibu saya. Kami minta dengan sungguh-sungguh agar Anda bersedia menerima sepasang mokasin ini. Kami tidak mengungkapkan penghormatan yang besar dengan pemberian yang murah. Kepala suku ini menyadari, walaupun betul mokasin ini sudah berusia 150 tahun, dari nenek moyang mereka sebagai barang dari leluhur mereka yang sangat bernilai. Ini boleh dikatakan seperti pusaka. Tapi ketika dia melihat akan sang nenek, yaitu mamanya, disembuhkan, maka dia merasa bahwa penghargaan dengan memberikan mokasin ini itu tidaklah sebanding, karena nyawa sang nenek sudah diselamatkan. Bukankah Anda dan saya hari ini adalah pribadi yang sudah menerima kesembuhan dan pertolongan dari tabib di atas skala tabib, dokter di atas skala dokter, yaitu Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kita dari kematian karena dosa. Dia memberikan hidup yang kekal kepada engkau dan saya. Bukan hanya itu saja, tetapi di dalam anugerahnya, di dalam providensianya, Allah memelihara engkau dan saya hingga hari ini. Bukankah semua yang ada pada diri kita hari ini, tidak ada yang tidak kita terima? Semuanya kita terima. Kalau kepala suku India itu bisa memberikan penghargaan, penghormatan karena mamanya atau sang nenek disembuhkan sang dokter, hari ini engkau dan saya adalah pribadi yang sudah disembuhkan, yang sudah diselamatkan, bukan saja fisik, tapi jiwa kita dari kematian kekal. Tuhan memberikan hidup yang kekal. Adakah dalam dirimu juga muncul hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan terima kasih untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan? Di tengah masa pandemik seperti ini, ada banyak orang yang mengalami kesusahan dan kesulitan karena kehilangan sumber pencarian, atau pencarian mereka itu mengalami atau berkurang. Mari kita belajar untuk menabur untuk sesama, membagi sebagian dari yang kita punyai untuk melengkapi sukacita orang-orang yang membutuhkan pada saat ini. Karena Amsal mengatakan, orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya sebagai pribadi yang sudah menerima akan keselamatan yang datang daripada Tuhan, menerima anugerah dan providensia Allah yang memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Kita juga belajar untuk belajar memberi, karena engkau dan saya sudah menerima daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami adalah pribadi yang sudah menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami menerima pengampunan yang datang daripada Allah. Kami menerima pemeliharaan daripada Tuhan, berkat yang Tuhan curahkan. Biarlah dalam diri kami muncul hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk belajar, untuk memberi juga ya Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam memberi, itu adalah satu anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami ketika kami sudah menerima segala sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan penuhi hati kami dengan sukacita untuk senantiasa memberi di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan melalui scan QR atau transfer ke rekening gereja seperti yang tertera pada layar. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya.
karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan berkirong dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Bapa kami bersyukur Tuhan pada hari ini, sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Bapa kami menyadari ya Tuhan bahwa persembahan yang kami kumpulkan ini tidaklah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan beri pada setiap kami. Namun ya Tuhan, kami rindu persembahan yang kami kumpulkan dengan hati penuh sukacita ini, kiranya Engkau boleh memakainya melalui tangan para majelis dan juga para pengurus untuk boleh memperlebar pekerjaan Tuhan melalui GKA Gloria. Bapa, inilah ya Tuhan doa persembahan yang kami naikkan pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Kristus dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih setia yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah yang berlimpah-limpah, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kemuliaan